Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Damayanti dengan NIM 3301020069. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah perbandingan hukum keluarga. Di sini saya akan membahas hukum keluarga yang terletak di 3 negara, yaitu yang pertama di Iran, kedua Maroko, dan ketiga di Tunisia. Yang pertama yaitu di negara Iran. Iran atau disebut sebagai Persia terletak di Asia Barat yang mayoritas umat Islam di sana itu penganut Syiah Ja'fari. Kemudian pada tahun 1928 sampai dengan 1935, hukum keluarga di Iran telah dikodifikasi sebagai bagian dari hukum perdata. Hal tersebut bermula karena tahun 1927 Iran telah menyiapkan draft hukum keluarga yang disebut dengan Qonun Madani. Draft tersebut memuat tentang hukum keluarga dan hukum waris. Dalam draft tersebut, kedua hukum itu lebih mencerminkan sebagai unifikasi dan kodifikasi hukum syariah. Kemudian di sini yang saya akan bandingkan yang di negara Iran, yaitu terkait dengan pencatatan perkawinan yang ada di Iran dan di Indonesia. Kemudian terkait dengan perceraian yang ada di Iran dan di Indonesia. Terkait dengan pencatatan perkawinan di Iran, mengharuskan setiap perkawinan agar dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Kemudian perkawinan yang tidak dicatatkan akan dikenai sanksi, yaitu berupa hukuman 6 bulan penjara, itu maksimal. Kemudian selanjutnya yang di Indonesia itu perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah dalam hukum negara. Akan tetapi dalam hukum Islam yang berlaku masih banyak praktek nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, dan tidak ada sanksi untuk perkawinan yang tidak dicatatkan. Kemudian mengenai perceraian di Iran itu pada pasal 8 Hukum Family Protection Act Iran, bahwa setiap perceraian harus ada permohonan pada pengadilan terlebih dahulu agar pengadilan mengeluarkan sertifikat tidak dapat berdamai kembali. Kemudian sedangkan di Indonesia, ketentuan pada pasal 38 nomor 1 pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu yang pertama kematian salah satu pihak, dan kedua perceraian, dan atas putusan hakim. Terkait dengan pelaksanaan perceraian diatur oleh hukum Islam dapat dilakukan oleh istri maupun suami. Proses perceraian dapat melibatkan pengadilan keluarga dalam beberapa kasus. Mediator atau penengah dapat digunakan untuk mendamaikan keluarga sebelum perceraian diucapkan. Yang kedua yaitu mengenai hukum keluarga yang ada di Tunisia. Sumber hukum di Tunisia disebut dengan majalah Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah, yang dimana dalam MAS tersebut terdiri dari 170 pasal dibagi dalam 12 bab, yaitu diantaranya terdapat masalah perkawinan, talak, iddah, nafkah, hadonah, nasab, anak temuan, orang hilang, warisan, pengampuan, wasiat, dan hibah. Kemudian pada masa-masa berikutnya, undang-undang ini mengalami perubahan serta penambahan dan ketentuan-ketentuan lain. Saat pengesahan diketahui ternyata terdapat beberapa sejumlah pasal baru di luar draft tersebut, seperti pelanggaran poligami, penghapusan hak ijbar, dan prosedur talak. Hal tersebut menimbulkan perselisihan karena kemunculan MAS tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiokultural, bahkan ideologi dan politik yang melatar belakanginya. Kemudian di sini mengenai pelanggaran hak poligami di Tunisia. Hingga saat ini Tunisia masih melarang seseorang pria beristri lebih dari satu. Dalam majalah Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah disebutkan bahwa pelaku poligami dapat dipidanakan dengan ancaman penjara atau denda
yaitu terdapat dalam pasal 18 majalah Al-Akhlaq Asy-Syakhsiyah. Alasannya yang dikemukakan Tunisia melarang poligami adalah yang pertama, yaitu bahwa institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan atau masa transisi umat Islam. Kemudian tetapi dilarang pada masa perkembangan atau masyarakat berbudaya. Dan yang kedua, bahwa syarat mutlak bolehnya poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri. Sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan poligami di Indonesia sendiri diatur dalam pasal 3 ayat 2 dalam Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya bagi yang beragama Islam. Dasar hukum poligami diatur pula dalam pasal 56 ayat 1 KHI, bunyinya yaitu suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Nah, kemudian mengenai batas usia nikah di Tunisia, batas usia pernikahan ditetapkan masing-masing 20 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita, terletak pada pasal 5 majalah Al-Akhlaq Asy-Syakhsiyah. Kemudian pada tahun 2007, pemerintah Tunisia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 sebagai revisi atas pasal 5 yang menyatakan bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 18 tahun baik untuk pria maupun untuk wanita dalam kasus-kasus tertentu. Pernikahan di bawah usia ini dapat saja dilangsungkan dengan syarat mendapat persetujuan dari hakim di pengadilan. Artinya, hakim dapat mengabulkan permintaan pernikahan dari kedua mempelai yang masih di bawah angka umur di atas, jika ada alasan mendesak dan karena pertimbangan kemaslahatan, yaitu hal tersebut terdapat dalam pasal 6 majalah Al-Akhlaq Asy-Syakhsiyah. Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, mengatur usia minimal menikah adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Di Indonesia, pernikahan yang terjadi di usia kurang dari 19 tahun dibolehkan dengan izin atau meminta dispensasi dari pengadilan agama. Kemudian yang ketiga yaitu terkait hukum keluarga yang ada di Maroko. Hukum keluarga pada tanggal 19 Agustus 1957, pemerintah Maroko mendirikan komisi yang bertugas dalam menyelesaikan draft tentang undang-undang hukum keluarga. Sumber draft ini adalah prinsip-prinsip dari mazhab hukum Islam, khususnya Maliki. Konsep masalih mursalah dari Maliki dan undang-undang yang diberlakukan di negara muslim lainnya. Rancangan ini kemudian resmi menjadi undang-undang pada tahun 1958 yang diberi titel Mudawwana Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang terdiri dari 300 ayat dalam 6 bagian. Hukum keluarga yang baru ini mencakup berbagai pembaruan sangat penting, terutama berkenaan dengan hukum perkawinan dan perceraian. Isi undang-undang ini sama komprehensifnya dengan hukum keluarga yang berlaku di Syria, meskipun dari segi isi lebih progresif. Sebaliknya, undang-undang Maroko lebih konservatif jika dibandingkan dengan yang berlaku di Tunisia. Ada beberapa bagian dalam Mudawwana Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah pada tahun 1958 yang sama dengan hukum-hukum dalam majalah hukum keluarga Tunisia, yaitu pada tahun 1956. Hal ini terjadi disebabkan oleh kesamaan mazhab Maliki yang dianut oleh kedua negara tersebut. Kemudian keberhasilan
Gerakan Mudawanah dalam melahirkan hukum keluarga al-mudawanah al-usrah yang adil dan setara ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting seorang Raja Muhammad Al-Malik As-Said sebagai pemilik otoritas tertinggi di bidang politik sebagai pemimpin negara sekaligus otoritas tertinggi di bidang agama sebagai pemimpin para ulama di Maroko. Kemudian yang saya bandingkan di sini terkait negara hukum keluarga di Maroko, yaitu mengenai hak asuh anak dan hukum waris. Di Maroko sendiri hukum hak asuh anak itu Maroko membolehkan hak asuh anak jatuh kepada orang lain. Hak asuh anak adalah hak orang tua selama pernikahannya masih berjalan. Lalu jika orang-orang yang seharusnya diberi hak asuh tidak memenuhi syarat, maka pengadilan dapat menunjuk siapapun dari pihak keluarga atau orang lain, atau bahkan lembaga lain yang ditunjuk untuk kepentingan pengasuhan. Hal tersebut diatur dalam Mudawanah Al-Usrah pasal 1964 sampai 1965 mengenai urutan orang-orang yang diberi hak asuh, dimulai dari ibu, ayah, dan nenek dari ibunya anak. Hal tersebut diatur dalam Al-Mudawanah Al-Usrah pasal 171. Seorang anak diberi hak untuk memilih hak asuh antara ayah dan ibunya setelah berusia 15 tahun. Hal tersebut diatur dalam Al-Mudawanah Al-Usrah pasal 166. Sedangkan di Indonesia, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadonah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, yaitu saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. Kemudian wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Berdasarkan dari kompilasi hukum Islam pasal 156. Kemudian seorang anak yang sudah berusia 12 tahun dapat memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh, yaitu dalam pasal kompilasi hukum Islam 105 pasal 105 huruf B. Kemudian mengenai hak waris di Maroko, masalah warisan khususnya soal perbandingan bagian antara laki-laki dan perempuan, soal wasiat wajibah bagi cucu yatim, dan soal bagian anak angkat berdasarkan undang-undang yang dibuat pada tanggal 3 bulan 4 1958 adalah masalah perbandingan bagian laki-laki dan perempuan dalam warisan 2:1. Sedangkan wasiat wajibah hanya berlaku bagi cucu dari anak laki-laki, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak berlaku wasiat wajibah. Sedangkan di Indonesia, anak perempuan bila hanya seorang yang mendapat separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan. Hal tersebut diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 176. Padahal kewarisan diatur dalam kompilasi hukum Islam buku 2 tentang hukum kewarisan. Itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai perbandingan hukum keluarga yang terletak di 3 negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.